Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tuh makin sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo lai Hai Rek, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 100. Udah 201 episode dong ini. Ini udah masuk episode 201 ya. Wah, gak kerasa banget cuy. Selama 2,5 tahun ini podcast kisah horor udah ngebawain ratusan cerita nih buat pendengar semuanya. Yang kemarin udah berpartisipasi kirim-kirim cerita ke podcast kisah horor untuk memeriahkan 200 episode. Thank you banget walaupun emang gak banyak sih ya. Ya sekitar 3, 4, 5 orang. Tapi ya setidaknya gue apresiasi banget gitu ya. Karena mereka udah mau meluangkan waktunya untuk rekaman sendiri. Terus habis itu nyari tempat sepi. Terus menceritakan pengalaman mereka, lalu ngirim ke email podcast kisah horor kayak gitu-gitu cuy. Thank you banget. Tenang aja, abis ini gue bakal ngasih bingkisan buat kalian semua ya yang udah ngirim cerita tuh yang kemarin memeriahkan 200 episode podcast kisah horor. Emang dikira Ana itu nggak ngasih apresiasi gitu? Ngasih dong. Ya walaupun emang bagi kalian itu tidak seberapa, setidaknya gue berusaha untuk menyenangkan kalian semua gitu. Ya kan? Jadi gue mau ngasih info masih. Info ono info iki ya. Jadi seiring berjalannya waktu, karena podcast kisah horor udah 2,5 tahun mengudara dan banyak banget yang udah ngedengerin podcast kisah horor. Jadi gue mau bikin merchandise gitu ya. Merchandise dari podcast kisah horor. Ya barangnya sih emang tidak sebagus dan wow banget gitu kayak podcaster-podcaster yang udah gede di sana. Enggak, tapi seenggaknya bisa dipakai oleh semua orang. Dan orang yang pakai itu kayak tahu podcast kisah horor nih punya merchandise kayak gitu-gitu deh. Ya kan? Terus kemarin tuh gue libur ya. Nah pas libur itu gue udah berguru gitu ya. Berguru sama dukun gue yang ada di Gunung Fuji. Gue berguru gimana supaya kita dapat penglaris, dapat pelet, dapat pesugihan dan lain-lain ya. Dan kata dukun gue gitu ya. Untuk 5 orang yang paling pertama nanti gue kasih free gitu untuk kalian semua.
Free-nya apa? Ya ditunggu aja. Dan gimana caranya Kak untuk bisa dapat free? Ya tungguin juga gitu. Karena barangnya ini masih dalam proses gitu ya. Nggak sekarang. Nanti kalau nggak akhir September ya awal Oktober. Mendekati Halloween gitu ya. Jadi tungguin aja. Dan kalau sudah 5 orang yang paling pertama ini dapat ya sisanya ya dibeli ya Bapak Ibu ya, seenggaknya bisa ngembalikin modal gitu ya. Ya kayak gitu dah pokoknya ya. Jadi tungguin aja merchandise dari podcast Kisah Horor. Oke, Mas C dan Mbak E. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita bacakan cerita-cerita horor nih ya. Dan cerita pertama ini datang dari email yang udah menumpuk banyak ini ya. Cerita pertama ini berjudul apa ya tadi? Oh ini, Kisah Pabrik Angker. Waduh. Ini kalau cerita pabrik kayaknya bakal seru nih ya. Kita bacakan ceritanya. Hai Kak Ana. Kenalin, nama aku Dani. Kali ini aku mau menceritakan tentang kisah horor teman aku nih yang dulu pernah tinggal di mes pabrik. Namanya Arga. Sebut aja Arga kali ya. Sebenarnya ini bukan nama samaran Kak. Jadi sejak kecil si Arga ini tinggal di kawasan pabrik. Dia dan orang tuanya menetap di mes. Tiap harinya Arga bermain di kawasan itu. Terkadang bercanda dengan karyawan mes lainnya. Suatu malam, Arga berjalan-jalan sendirian di lahan kosong pabrik tersebut. Saat sedang asyik main sendirian, tiba-tiba matanya tertuju pada pintu di ujung lahan kosong itu. Pintu itu terbuka perlahan. Lalu terlihat seseorang masuk. Menurut si Arga, orang tersebut gak pakai baju, cuma memakai celana jeans. Karena pencahayaan yang kurang pas, sosok itu tak tampak jelas. Setelah menutup pintu, sosok tersebut berbalik menghadap Arga. Saat pandangan mereka bertemu, sosok itu kemudian meringkuk. Tak lama kemudian dia menggonggong seperti anjing. Dikiranya anak mes yang bercanda. Arga mengikuti gaya orang itu. Keanehan pun dimulai. Dari punggung orang ini muncul seperti bulu landak. Mekar ke atas begitulah. Si Arga belum sadar. Ya namanya juga anak kecil. Tiba-tiba sosok itu berlari dengan tangan dan kaki, persis seperti binatang. Arga kemudian berlari ke arah ibunya. Dia menangis kencang banget. Saat dia cerita, kata ibunya gak melihat atau mendengar apapun kecuali Arga yang menirukan suara anjing. Di sekitar pabrik itu terjadi kasus unik. Ayam yang bertelur kalau telurnya diambil dan dibuka isinya kosong. Padahal gak ada bekas dirusak cangkangnya. Penduduk yang mengalami kejadian tersebut menyalahkan jerangkong. Sosok makhluk goib berbentuk tengkorak. Di daerah situ terdapat bapak tua yang kerjanya mencari pasir. Orang ini gak takut sama makhluk halus. Bahkan lokasi sungai tempat dia mencari pasir pun melewati kuburan. Tiap melewati kuburan, dia pasti bertemu dengan yang namanya kuntilanak, pocong, dan makhluk goib yang umum lainnya. Suatu malam dia sedang bersantai di gubuk pinggir sungai. Saat merokok, tiba-tiba ada yang datang mendekat. Awalnya dia acuh. Tapi makhluk ini makin mendekat. Si Pak Tua ini mengancam kalau dia gak takut. Saat makhluk itu sudah dekat, Pak Tua itu menoleh. Wujudnya normal seperti manusia.
cuma agak bungkuk kayak goblin. Keanehan ada di matanya yang sebesar cawan untuk minum kopi. Orang Jawa bilangnya lepek. Sosok ini meminta kopi kepada Pak Tua. Bukannya dikasih, malah Pak Tua ini curhat kalau dia juga belum minum kopi. Akhirnya Pak Tua itu menawari rokoknya, lalu pergilah dedemit itu. Suatu malam, masih hangat-hangatnya kejadian telur kosong, Pak Tua ini seperti biasa menambang pasir di sungai. Saat melewati kuburan, dia bertemu berbagai macam sosok di sana. Seperti biasa, gak ada rasa takut. Tiba-tiba ada suatu pusara yang tanahnya jebol. Tanah itu ambles ke bawah dan pinggirnya mengalir masuk. Lalu dari dalam tanah keluar sebuah tangan tengkorak. Tangan itu kemudian memanjat dan keluar kepala tengkoraknya. Kepalanya memiliki mulut berbentuk seperti cucut. Setelah agak besar, si Arga ini pindah kota tapi masih tetap di mes pabrik. Di dalam mes dia kerap ditindih pocong. Salah satu kejadian saat dia tidur di ranjang. Saat itu lampu dimatikan dan tiba-tiba terbangun dengan kondisi ketindihan. Saat itu samar-samar dia melihat sosok putih menduduki dadanya. Dia mengaku sempat kesulitan bernafas. Kejadian kedua saat dia tidur di lantai. Dia sudah kapok tidur di ranjang dan akhirnya tidur di atas karpet. Samar-samar dia melihat pocong berdiri di dekatnya. Tiba-tiba pocong itu menjatuhkan diri ke atas tubuh Arga. Seketika Arga gak bisa bergerak. Bahkan wajah pocong itu hanya beberapa senti di atas wajah Arga. Konon menurut dia, wajahnya ngeri sekali. Cuma dia gak bercerita terlalu detail soal wajah tuh setan. Masalah terbesar Arga terletak pada toilet. Dimanapun toilet pabrik pasti angker, karena memang mereka tinggal di saluran pembuangan. Suatu malam Arga mengalami sakit perut. Ada spekulasi antara dua toilet di sana. Toilet A ada lampunya, tapi airnya pelan. Otomatis waktu di toilet pasti lama. Toilet B airnya kenceng, tapi gelap. Dengan pemikiran matang, dia memilih toilet B. Dengan harapan cepat datang, cepat pergi. Saat melakukan hajatnya, ekor mata Arga menangkap pergerakan asing. Lokasinya ada di atas bilik toilet tersebut. Arga pun mengintip, tapi tak ada apapun di sana. Tiba-tiba, di depannya melintas sebuah rambut lebat. Arga pun kaget dan mempercepat hajatnya, lalu kabur. Saat perjalanan ke mes, dia sadar kalau makhluk goib itu gak perlu ditakuti. Karena mungkin mereka juga gak berani kalau kita gak gentar, dan mulai saat itu dia jadi gak takut lagi. Seringnya Arga mendapat teror dari pocong berupa tindihan, membuat dia jadi sedikit kebal dengan hal begituan. Jadi suatu hari dia sedang bermain petak umpet. Dia memergoki pemilik pabrik berkeliling meletakkan semacam sesajen. Sesajen ini diletakkan di sudut-sudut yang gelap yang menurut sebagian orang cukup angker. Di antara sesajen itu terdapat nanas yang belum matang. Seketika setelah orang-orang pergi, dia menculik nanasnya. Saat dia ketahuan, dia mendapat teguran dari orang satu pabrik. Kata mereka nanti, Datuk marah. Si Arga dengan santainya menjawab, mereka makan kemenyannya aja, nanasnya ini makanan manusia.
Kehidupannya pun tidak lagi dipersulit dengan kehadirannya makhluk-makhluk goib. Bahkan saat dia pindah di sebuah rumah yang bersebelahan dengan kebun bambu atau biasa disebut barongan, sumpah tuh rumah serem banget. Hampir 11-12 dengan rumah-rumah angker lainnya seperti rumah hantu Darmo. Setelah lulus, si Arga kembali kerja di pabrik. Seperti pabrik pada umumnya, berlaku juga shift 3 alias shift malam. Suatu malam, salah seorang teman Arga mengalami sakit kepala, sehingga pekerjaannya nggak berjalan lancar. Lalu si Arga ini pun diminta mengambil obat yang ada di bagian depan. Lokasi pekerjaan Arga sendiri terletak di bagian paling belakang pabrik. Sementara hanya bagian itu saja yang masih beroperasi. Bisa dibayangkan kalau dia harus melewati blok-blok produksi yang gelap. Saat menatap lorong, Arga menarik nafas panjang sekali. Pencahayaannya cuma satu untuk beberapa meter ke depan pun. Hampir gak kelihatan apa-apa. Hanya saja pantulan cahaya cukup untuk menunjukkan lokasi tembok berada. Arga melewati lorong perlahan. Ekor matanya beberapa kali menangkap objek asing. Tapi saat dilihat malah gak ada apa-apa. Dia sempat berpikir untuk menantang supaya ada penampakan daripada hanya sekelebat di ekor mata. Setelah usai mengambil obat, dia kembali. Di pabrik itu terdapat bagian pengepakan yang terdiri dari 2 lantai. Prosesnya saat barang turun dari lantai 2, maka akan segera diikat menggunakan tali di lantai 1. Untuk memudahkan pembungkusan, tali dipotong-potong dan digantung di tali lain. Sehingga lantai 1 itu penuh tali bergelantungan. Saat melewati ruangan itu, si Arga kembali melihat gerak-gerik dari ekor matanya. Namun saat dilihat malah gak ada apa-apa. Saat itu dia sumbar menantang dan bilang kalau mereka gak akan bisa membunuhnya. Tak lama tiba-tiba kepala Arga jadi pusing. Dia mengaku tengkuknya seperti ditekan keras, hingga pandangannya pun mengabur. Sempat dia celingukan mencari tahu apa yang terjadi padanya. Seketika dia tersadar kalau itu tanda orang kerasukan. Dia segera beranjak pergi. Pandangannya semakin menyempit dan menyempit. Ditambah tengkuk lehernya seperti ditekan. Dengan perjuangan berat dia sampai di lokasi. Namun dia langsung muntah-muntah. Sejak itu dia berhenti bersikap sumbar. Saat di pabrik itu dia pernah punya rekan anak baru. Mbak ini mengaku seorang indigo pada si Arga. Si Arga lantas menanyai tentang sosok-sosok gaib penghuni pabrik tersebut. Bagian belakang pabrik tempat Arga lembur shift 3 itu terdapat kampung bule Belanda. Kampung tersebut berisi anak-anak kecil. Sedangkan orang-orang tua ada di sisi depan. Lalu si Arga bercerita soal kejadian dia hampir kerasukan. Lalu si Mbak Indigo ini bilang kalau di ruang itu ada yang menghuni. Wujudnya wanita berambut lebat mirip dengan tali yang digantung itu. Dia ada di sana karena suka pada tali-tali tersebut. Lalu si Arga bertanya soal yang menyerang dia. Ternyata memang si wanita ini tersinggung. Lalu dia panggil ketuanya yang di lantai 2 untuk menyerang Arga. Karena iman Arga lebih tinggi, si setan ini gagal masuk.
Tapi dia sadar kalau saat di hatinya ada secuil rasa takut. Walaupun kecil, tetap saja menjadi kelemahan hingga dia diserang. Mbak, ada nggak menurut Mbak paling serem? Tanya Arga. Ada Mas, itu yang di packing depan. Aku sampai pindah lokasi, ujar si Mbak Indigo. Wujudnya gimana? Tanya Arga lagi. Nggak kelihatan Mas, dia selalu sembunyi di belakangku. Bahkan aku berbalik, dia tetap bersembunyi di belakangku. Ujar Mbak itu berhenti sesaat. Pas aku tanya dia minta apa, dia bilang darah. Lalu aku tolak, tapi dia ngotot minta darah lagi. Sambil terus bersembunyi di belakangku, lanjut si Mbak. Lah terus gimana Mbak? Tanya Arga. Ya sudah, aku bilang gak bisa memenuhi. Jadi akunya yang ngalah, pindah tempat. Aku sering lihat makhluk buruk, tapi yang ini jahat banget Mas. Sudah jahat, licik pula. Gak mau nunjukin wujudnya, malah sembunyi di belakangku, ujar si Mbak Indigo mengakhiri ceritanya. Setelah beberapa saat, Arga keluar dari pabrik tersebut dan sudah habis ceritanya. Sekian cerita dari aku Kak, maaf kalau ceritanya kepanjangan dan kurang serem. Thanks sudah dibacakan. Oke, mari kita berkomentar ya untuk cerita dari si Dani tentang cerita temannya yang namanya Arga ya. Yang pertama nih gue lucu masalah yang manusia anjing banget gitu ya. Ini kucing gue ganggu mulu sih dari tadi berwujud anjing terus berwujud manusia lalu berubah menjadi anjing, werewolf gitu ya, model-model kayak manusia serigala gitu. Tapi ini lebih ke manusia anjing gitu ya. Manusia anjing gitu. Gue nggak tahu sih gue harus ngomong apa. Gue takut dihujat sama netizen lagi ya kalau gue bilang mungkin nih si Arga halu karena posisinya waktu itu masih kecil gitu kan. Ya kayak gitulah pokoknya gitu. Cuma gue berusaha untuk menghindari supaya tidak dihujat sama netizen lagi kayak gitu. Lalu yang kedua masalah Pak Tua. Keren sih Pak Tuanya ini ya. Dia kayak dia ketemu sama sosok minta kopi, malah Pak Tua ini curhat. Lah aku sendiri aja seharian belum minum kopi. Nih rokok aja. Kayak gitu kan ibaratnya. Terus minggat tuh sosoknya. Lucu kan ya. Itu kayak ibaratnya kayak gue minta kopi malah dikasih rokok. Udah tahu gue setan gak bisa ngisap rokok. Kayak gitu-gitu lah ibaratnya. Lucu sih. Yang ketiga cerita masalah Mbak Indigo gitu ya. Ini buat teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu nih orang yang bisa melihat setan itu bukan berarti indigo ya, tapi dia lebih tepatnya punya indera keenam, sixth sense gitu. Kalau indigo itu emang anugerah dari lahir yang biasanya dia bisa melihat masa depan sama masa lalu kayak gitu-gitulah. Pokoknya ibaratnya kayak Mama Lauren gitu loh. Kalau modelnya Mama Lauren itu indigo tuh yang bisa baca-baca aura dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dia cuma bisa ngelihat setan atau apa, itu bukan indigo sih, tapi lebih tepatnya sixth sense gitu, punya indera keenam. Sebenarnya sih setiap manusia ya, kita itu punya indera keenam masing-masing. Cuma ada yang sudah diasah, ada juga yang belum terasah. Makanya misalnya nih, indera keenam itu kan kayak gini ya, manusia itu kan punya 5 indera, ya kan? Mata, hidung, telinga, indera penglihat, indera penciuman, indera perasa, indera pendengaran, sama indera perasa ya. Lalu ada yang namanya indera keenam. Ini biasanya ada di antara mata nih. Nah, setiap orang itu punya indera keenam. Nah, misalnya nih, lu nggak bisa ngelihat, tapi lu bisa ngerasain. Lu bisa ngerasain ada orang di situ, padahal di situ gak ada orang.
Nah itu namanya lu punya indera keenam. Terus misalnya lu tiba-tiba merinding, tapi lu gak ngeliat ada setan. Itu tandanya lu punya indera keenam. Tapi indera keenam lu itu belum terasah lebih pekat. Jadi hanya bisa ngerasain doang. Tapi kalau misalnya dia indera keenamnya tuh udah kuat gitu ya. Udah udah terasa, udah kayak gimana gitu, dia bakal bisa ngelihat sosok itu solid banget. Kadang dia bisa berbicara, bisa berkomunikasi, kadang enggak. Sedangkan kalau kita bisa berkomunikasi itu membutuhkan energi yang sangat banyak gitu. Ya biasanya itu yang bisa berkomunikasi adalah orang yang sudah mempelajari, orang yang sudah diberikan anugerah supaya bisa ngelihat makhluk dari ciptaan Allah yang lainnya kayak gitu-gitu selain manusia. Kurang lebihnya kayak gitu coy. Jadi kalau orang bisa ngelihat hantu itu bukan berarti indigo, tapi emang dia punya kelebihan sixth sense. Kita juga punya kelebihan sixth sense gitu guys. Ya, gue agak sensi nih masalah indigo kayak gitu tuh. Kayak semua orang dicap indigo, padahal indigo itu ya orang yang 1 dibanding 100 gitu orang yang bisa dapat anugerah kayak gitu, kurang lebihnya ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode 201 season 3 nih ya. So buat teman-teman semua nih, kalau kalian punya cerita-cerita horor nih, cerita-cerita yang menyeramkan, entah itu cerita dari pengalaman kalian sendiri ataupun pengalaman dari saudara kalian, orang tua kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise, dan jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating bintang tertinggi nih untuk podcaster kesayangan kalian. Akhir kata saya undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Yeay, udah season 3 nih, season 3. Nantikan cerita-cerita horor terbaru yang akan mendatang. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.